Balik lagi di alam matematik, bagaimana cara paling mudah dan akurat untuk mengetahui, menyederhanakan, atau bahkan menjumlahkan bentuk akar yang cocok bagi pemula. Mari kita mulai dengan bilangan yang mudah terlebih dahulu, sembari saya menjelaskan konsep yang akan kita ketahui pada penjelasan kali ini. Carilah bentuk sederhana dari akar 36. Dalam hal ini, kita harus mengetahui bahwa untuk mencari bilangan sederhana dari suatu akar, pangkat 2 adalah kita harus mengetahui berapa X dikali X yang menghasilkan 36. Di sini jika kita menghafalkan perkalian 1 sampai 10, kita dapat mengetahui bahwa X dikali X di sini adalah 6 dikali 6, maka menghasilkan 36. Dari hal ini, kita bisa mengetahui bahwa akar 36 adalah 6. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara untuk mengetahui konsep dari akar kubik atau akar pangkat 3? Ini juga sama-sama akar, jadi konsepnya mirip, tapi di sini kita menggunakan 3X yang dapat menghasilkan 216. Nah, dalam hal ini, X itu adalah 6 dikali 6 dikali 6, maka menghasilkan 216. Jadi, berdasarkan perhitungan sederhana tersebut, kita dapat mengetahui bahwa akar kubik 216 adalah 6. Lalu bagaimana jika persoalannya itu lebih sulit lagi? Seperti contoh, mari katakan, sederhanakan nilai dari akar 108, kemudian sederhanakan nilai dari akar kubik 128. Nah, untuk mengetahui ini, kita memiliki berbagai cara. Salah satunya adalah dengan metode pohon faktor. Maksudnya adalah, kita tinggal membuat suatu bilangan tersebut, kemudian membaginya berdasarkan beberapa cabang. Namun, sebelum itu dimulai, mari kita tulis bilangan prima terlebih dahulu. Kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Gunanya bilangan prima adalah agar kita dapat membagi bilangan yang ingin kita cari faktornya dengan sangat lancar. 108 dibagi 2, hasilnya adalah 54. Jadi kita tulis 2 dikali 54. Kemudian 54, apabila dibagi 2, hasilnya adalah 27. Jadi tinggal kita tulis 2 dan 27. 27 adalah bilangan ganjil, jadi kita tidak bisa bagi dengan 2, melainkan kita bisa bagi dengan 3. Jadi 3 dikali 9 adalah 27. 9 masih bisa dibagi dengan 3, yaitu 3 dikali 3. Baik, jadi yang dilingkari inilah faktor pembentuk dari bilangan akar 108. Di sini ada 2 kali dan 3 kali. Nah, karena di sini kita mencoba untuk menyederhanakan akar pangkat 2 atau akar kuadrat, maka prinsip yang harus kita pegang adalah jika suatu faktor itu muncul 2 kali, maka itu menjadi bilangan bulat. Di sini ada 2 muncul 2 kali, kemudian 3 muncul 2 kali. Adapun di sini kita bisa melihat 3 muncul hanya sekali. Jadi bagaimana cara mengkonversikannya menjadi bilangan sederhana? 2 yang muncul 2 kali, artinya 2, bilangan bulat. 3 yang muncul 2 kali, artinya 3, bilangan bulat juga. 3 yang hanya muncul sekali, artinya akar kuadrat. Kemudian kita berikan 3. Kita ambil dari yang di bawah ini. 2 dikali 3 adalah 6, kemudian kita turunkan akar 3. Selesai. Akar 108 sama dengan 6 akar 3. Semudah itu teman-teman sekalian. Sekarang bagaimana dengan soal selanjutnya? Kita akan menggunakan metode mudah yang sama. Hanya saja di sini kita harus ingat bahwa ini adalah akar kubik, yaitu akar pangkat 3. Baik, 128 dibagi 2, hasilnya adalah 64. Kemudian 64 dibagi 2, hasilnya adalah 32. Masih genap, 32 dibagi 2, hasilnya adalah 16. 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2, hasilnya ada 4. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Selesai. Karena di bagian yang di sebelah kanan ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi tidak dapat kita bagikan lagi teman-teman sekalian. Baik, di sini tinggal kita lingkari bilangan-bilangan prima yang sudah kita dapatkan teman-teman. Prinsip dari menyederhanakan akar kubik adalah jika suatu faktor itu muncul 3 kali, maka itu berubah menjadi bilangan bulat. Namun, jika ia hanya muncul 2 atau sekali, maka itu tetap dalam keadaan akar pangkat 3. Di sini kita dapat melihat ada 2 kelompok yang bisa menjadi bilangan bulat, yaitu 2 dikali 2. Kemudian, ini berdiri sendiri, jadi tinggal kita tulis akar pangkat 3, kemudian 2. 2 dikali 2 adalah 4, tinggal kita geser akar kubik 2. Jadi bentuk sederhana dari akar kubik 128 adalah 4 akar kubik 2. Baik, untuk memperlancar, mari kita berikan contoh dengan tingkat kesulitan yang serupa terlebih dahulu. Sederhanakan akar dari 196 dan sederhanakan akar kubik dari 81. Pause video ini dan kerjakan. Baik, Anda sudah siap? Sekarang waktunya kita buat pohon faktor lagi.
196 dibagi 2, hasilnya adalah 98. 98 dibagi 2, hasilnya adalah 49. 49 bilangan ganjil, jadi tidak dapat kita bagi 2. 49 dibagi 3, hasilnya bukan bilangan bulat. 49 dibagi 5, hasilnya juga bukan bilangan bulat. Jadi 49 hanya bisa dibagi dengan 7, yang artinya 7 dan 7. Sekarang dalam mencari akar kuadrat, kita dapat dua pasangan. Sepasang faktor 2 dan sepasang faktor 7. Jadi tinggal kita konversi per pasangan, yaitu 2 dikali 7 adalah 14. Jadi bentuk sederhana dari akar 196 adalah 14. Kemudian kita lanjut untuk menyederhanakan soal yang selanjutnya. Sederhanakan akar kubik dari 81. Kita perlu ingat untuk menulis akar kubik di atasnya. Kemudian kita tulis 81. 81 dibagi 2 tidak akan bisa karena bilangan ganjil. 81 dibagi 3 tentu saja bisa, hasilnya adalah 27. Kemudian 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Selesai, karena ini sudah termasuk bilangan prima. Ingat, karena kita menyederhanakan bilangan berpangkat kubik, jadi suatu faktor harus diulang 3 kali untuk menjadikannya sebagai bilangan bulat. Di sini ada 3 yang sudah muncul secara 3 kali. Jadi tinggal kita tulis 3. Kemudian di sini ada bilangan 3 yang hanya muncul sekali. Maka kita akan tetap tulis dalam keadaan akar kubik. Jadi, akar kubik 3. Selesai. Sekarang saya yakin teman-teman sekalian sudah semakin lancar. Mari kita beri contoh soal yang lain. Tentukan bentuk sederhana dari akar kuadrat 192. Kemudian tentukan bentuk sederhana dari akar kubik 135. Pause video ini dan kerjakan. Baik, sekarang waktunya mengerjakan bersama. 192 dibagi 2. Hasilnya adalah 96. 96 dibagi 2, hasilnya adalah 48. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Kemudian 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kita sudah sampai di bilangan prima, jadi tidak bisa dilanjut lagi. Di sini kita tinggal menggabungkan bilangan mana yang memiliki pasangan, agar kita tahu berapa banyak bilangan bulat yang akan kita kalikan di sini. Baik, terdapat 3 pasangan bilangan 2, jadi tinggal kita tulis 2 dikali 2 dikali 2, kemudian ada 1, 3 yang berdiri sendiri. Jadi kita tulis saja akar 3. 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 8, akar 3, selesai. Sekarang mari kita pindahkan bilangan ini sebentar agar kita dapat fokus ke soal selanjutnya. Baik, sederhanakan akar kubik dari 135. 135 adalah bilangan ganjil, jadi tidak dapat kita bagi dengan 2. Sekarang kita bagi 3. 135 dibagi 3, hasilnya adalah 45. 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Tidak dapat kita lanjut karena sudah sampai bilangan prima. Karena ini adalah akar kubik, maka syaratnya adalah bilangan prima harus muncul 3 kali agar itu dapat menjadi bilangan bulat. Di sini ada 3 yang telah muncul 3 kali. Jadi tinggal kita tulis 3, kemudian ada 5 yang hanya muncul sekali. Jadi tinggal kita tulis akar kubik 5. Inilah jawabannya, selesai. Jika teman-teman sekalian sudah mulai lancar, mari kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana kita akan menggunakan pengurangan dan penambahan. Soal pertama, sederhanakan akar 48 ditambah akar 54, dikurang akar 18, kemudian ditambah akar 162. Soal selanjutnya, ada 4 akar 108, dikurang dengan 2 akar 75, ditambah akar 192, ditambah 3 akar 162. Pause video ini dan kerjakan. Sekarang waktunya kita mengerjakan bersama, tapi saya akan pindahkan satu soal ini terlebih dahulu ke bawah. Untuk menyederhanakan tipe soal yang seperti ini, kita harus menyederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu satu persatu. Dimulai dari akar 48 hingga akar 162. Baik, di sini kita akan buat pohon faktornya terlebih dahulu. Ada akar 48, ada akar 54, kemudian ada akar 18, kemudian ada akar 162. Saya sengaja membuatnya rapi agar teman-teman sekalian bisa dengan mudah mengerti. 48 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 24. 24 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Di sini kita mendapatkan 2 pasang 2, kemudian ada satu bilangan 3 yang berdiri sendiri. Jadi bentuk konversinya adalah 2 bilangan bulat dikali 2, kemudian akar 3. 2 dikali 2 adalah 4, kita turunkan akar 3. Lanjut ke sebelahnya, 54 dibagi 2, hasilnya adalah 27. 27 bilangan ganjil, tidak dapat dibagi 2. Jadi kita bagi 3, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3,
hasilnya adalah 3. Sudah bilangan prima, jadi tidak bisa kita lanjut. Di sini kita mendapatkan sepasang faktor 3, kemudian ada 3 dan 2. Jadi bentuk konversinya adalah 3 bilangan bulat dikali akar 3, kemudian dikali akar 2. Hasilnya adalah 3 dikali 2, akar 6. 3 akar 6. Kita lanjut lagi ke sebelahnya, 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 bilangan ganjil, jadi kita bagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita dapat 3 sepasang, kemudian 2 yang berdiri sendiri. Bentuk lainnya adalah 3 akar 2. Baik, kita lanjut ke sebelahnya lagi. 162 dibagi 2, hasilnya adalah 81. 81 dibagi 2 tidak bisa, karena ganjil kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 27. 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. 9 masih bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Tinggal kita lingkari pasangannya masing-masing. Di sini kita mendapatkan 2 pasang dari faktor 3. Jadi bentuk lainnya adalah 3 dikali 3, kemudian sebelahnya akar 2. 3 dikali 3 adalah 6, jadi 6 akar 2. Sekarang kita telah menemukan tiap bentuk sederhana dari akar-akar tersebut. Jadi waktunya untuk kita tambah dan kurangi. Bentuk lainnya adalah 4 akar 3 ditambah 3 akar 6, kemudian dikurangi, karena di sini ada tanda kurang, dikurang 3 akar 2, kemudian ditambah 6 akar 2. Aturan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar yang sudah disederhanakan seperti ini adalah kita hanya bisa untuk mengoperasikannya dengan akar yang sama, yaitu akar 2, hanya bisa ditambahkan bilangan di depannya dengan sesama akar 2. Bilangan yang ada akar 6-nya itu tidak dapat saling menambah dan mengurangi dengan yang ada akar 2-nya. Jadi di sini kita mendapatkan 3 kelompok, yaitu kelompok akar 3, akar 6, dan akar 2. Hanya saja akar 2-nya belum kita tambah dan kurangi. Baik, jadi kita fokus ke akar 2. Minus 3 ditambah dengan 6, hasilnya adalah 3. Jadi jawaban terakhirnya adalah 4 akar 3 ditambah 3 akar 6 ditambah 3 akar 2. Inilah bentuk paling sederhana dari akar 48 ditambah akar 54 dikurang akar 18 ditambah akar 162. Sekarang kita hapus dulu pembahasan soal ini agar kita dapat lanjut ke soal yang selanjutnya. Baik, saya akan meletakkannya di atas agar kita semua dapat dengan mudah untuk membahasnya secara lebih rapi. Langkah pertama, kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk akarnya satu persatu. 4 akar 168, kemudian 2 akar 75, kemudian akar 192, kemudian 3 akar 162. Kita mulai dari 4 akar 168. Di sini angka 4 itu ada di luar dari bentuk akar. Jadi di sini kita menyederhanakan bentuk 168 terlebih dahulu. 168 dibagi 2 hasilnya adalah 84. 84 dibagi 2 hasilnya adalah 42. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Sudah mencapai bilangan prima, jadi tidak kita lanjut. Sekarang tinggal kita melingkari bilangan mana yang memiliki pasangan. Di sini ada sepasang bilangan 2, jadi langsung saja kita turunkan 2. Kemudian angka 2 yang sendirian, turunkan saja akar 2. Kemudian ada akar 3, kemudian ada akar 7. Bilangan akar dapat dikali dengan akar. Jadi di sini kita tinggal kalikan. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali 7 adalah 42. Jadi bentuknya adalah 2 akar 42. Namun di sini ada hal yang perlu kita ingat. Di sini kita belum mengoperasikan koefisiennya, yaitu ada bilangan 4 yang sama sekali belum kita sederhanakan. Jadi tinggal kita gabung saja di sebelah bilangan 2 ini. Jadi 4 dikali 2 adalah 8. Jadi bentuk sederhananya adalah 8 akar 42. Jadi sekarang kita lanjut untuk mengoperasikan akar selanjutnya. 75 tidak bisa dibagi dengan 2, namun 75 bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 25. 25 tidak dapat dibagi dengan 3, namun bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 5. Jadi di sini kita dapat sepasang bilangan 5 dan satu angka 3. Langsung saja kita sederhanakan akar dari 75, yaitu 5 dikali akar 3. Di sini langsung saja kita turunkan koefisien 2 ke bawah, agar langsung kita kalikan dengan bilangan 5. 2 dikali 5 adalah 10, jadi bentuk sederhananya adalah 10 akar 3. Sekarang kita lanjut untuk menyederhanakan akar selanjutnya. 192 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 96. 96 dibagi 2, hasilnya adalah 48. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. 24 dibagi 2,
hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Jadi sekarang waktunya kita untuk menulis pasangannya masing-masing. Di sini kita dapat melihat ada 3 pasang faktor 2. Jadi kita tulisnya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2, kemudian akar 3. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi bentuk sederhananya adalah 8 akar 3. Baik, sekarang kita lanjut untuk menyederhanakan bentuk yang selanjutnya. Kita sederhanakan bentuk akarnya dulu, yaitu 162. 162 dibagi 2, hasilnya adalah 81. 81 ganjil, jadi langsung kita bagikan dengan 3, hasilnya adalah 27. 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Sudah sampai bilangan ganjil, jadi tidak kita lanjut. Di sini ada 2 pasang faktor 3, kemudian faktor 2 yang berdiri sendiri. Jadi cara menulisnya adalah seperti ini. 3 dikali 3, kemudian faktor 2. 3 dikali 3 adalah 9, kemudian kita turunkan faktor 2. Sekarang waktunya kita untuk menurunkan koefisien 3 untuk dikalikan dengan 9. Langsung saja, 3 kali 9 adalah 27. Jadi bentuk sederhananya adalah 27 akar 2. Sekarang waktunya kita untuk menjumlahkan bilangan yang telah kita sederhanakan tadi. Kita mulai dari sebelah kiri, kemudian kita lanjut ke kanan. 8 akar 42 dikurang 10 akar 3 ditambah 8 akar 3 kemudian ditambah 27 akar 2. Dalam aturan penjumlahan akar, kita hanya dapat mengurangi atau menambahkannya dengan akar yang sejenis. Di sini yang sejenis hanyalah akar 3. Jadi minus 10 ditambah 8 hasilnya adalah minus 2. Jadi hasilnya adalah 8 akar 42 dikurang 2 akar 3 ditambah 27 akar 2. Inilah bentuk paling sederhana dari penjumlahan terhadap bentuk akar yang telah kita lakukan tersebut. Menurut saya sendiri, cara menyederhanakan akar menggunakan pohon faktor ini sangat cocok bagi pemula. Hanya saja minus dari menggunakan cara ini adalah kita harus siap untuk kehabisan kertas, karena metode ini sangat memakan banyak tempat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.